Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal matematika kelas 5 halaman 68 yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum merdeka volume 2, yaitu tentang persoalan 1. Langsung saja untuk pembahasannya. 1. Dalam segi 9 peraturan, isilah kolom yang ada pada gambar dengan sebuah bilangan. Pada gambar ada kolom 1 dan kolom 2. Kita akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk mengisi kolom 1. Perlu diketahui bahwa pada sebuah lingkaran, sudut yang berkumpul pada titik pusat lingkaran jumlahnya yaitu atau besarnya yaitu 360 derajat. Pada segi 9 peraturan, besar salah satu sudut yang berpusat pada titik pusat lingkaran seperti nomor 1, besarnya yaitu 360 dibagi 9, yaitu 40. Jadi besar sudut nomor 1 yaitu 40 derajat. Berikutnya, berapa besar sudut untuk nomor 2? Sebelum kita mengisi berapa besar sudut untuk nomor 2, perhatikan pada segitiga nomor 1. Agar lebih mudah kita perbesar untuk segitiganya, dan untuk sudutnya kita kasih nama sudut A, B, C. Adapun untuk besar sudut A sudah diketahui yaitu 40 derajat. Selanjutnya kita akan mencari berapa besar sudut B dan C. Karena ini merupakan segitiga sama kaki, maka besar sudut B sama dengan besar sudut C. Berapa besar sudut B maupun sudut C? Perlu diketahui bahwa jumlah seluruh sudut pada segitiga yaitu 180 derajat. Bila demikian, maka untuk mencari sudut B ataupun sudut C karena memiliki besar yang sama, caranya yaitu jumlah seluruh sudut dikurangi besar sudut A dibagi 2 atau sama dengan 180 dikurangi 40 dibagi 2. 180 dikurangi 40 sama dengan 140, kemudian dibagi 2. 140 bagi 2 yaitu 70. Dan demikian, maka besar sudut B 70 derajat dan besar sudut C juga 70 derajat. Setelah kita ketahui besar sudut B maupun besar sudut C, kita kembali lagi ke soal nomor 2. Berapa besar sudut untuk nomor 2? Besar sudut untuk nomor 2 sama dengan besar sudut B ditambah sudut C, atau samanya dengan 70 ditambah 70 yaitu 140 derajat. Berikutnya nomor 2, gambarlah segi banyak peraturan dengan membagi sudut pusat lingkaran oleh sudut-sudut berikut. Apa jenis segi banyak peraturan ini? Seperti dijelaskan di depan bahwa besar seluruh sudut yang berpusat pada titik pusat lingkaran yaitu 360 derajat. 360 bila dibagi 30 yaitu 12. Dan demikian maka untuk nomor 1, segi banyak peraturan yang terbentuk yaitu segi 12 peraturan. Kemudian untuk nomor 2, 360 dibagi 72 yaitu 5. Maka segi banyak peraturan yang terbentuk yaitu segi 5 peraturan. Berikutnya nomor 3. 360 dibagi 120 yaitu 3. Maka segi banyak yang terbentuk yaitu segitiga peraturan atau segitiga sama sisi. Setelah kita ketahui nama segi banyak nomor 1, 2, dan 3, selanjutnya tinggal kita menggambarnya. Untuk yang pertama yaitu segi 12 peraturan. Kita buat terlebih dahulu untuk lingkarannya. Setelah lingkarannya kita buat, berikutnya buat titik pusat dari lingkaran tersebut. Setelah titik pusat dari lingkaran dibuat, berikutnya membuat diameter dari lingkaran tersebut. Setelah diameter dibuat, berikutnya tinggal kita gunakan busur derajat untuk membuat sudut yang besarnya 30 derajat. Perhatikan di sini,
Untuk 30 derajat kelipatannya adalah 30, 60, 90, 120 dan 150. Itulah kelipatan dari 30. Pada angka-angka tersebut yaitu 30, 60 dan seterusnya sampai 150 diberi sebuah titik. Untuk selanjutnya, dari titik tersebut hubungkan dengan sebuah garis lurus melalui titik pusat lingkaran ke keliling lingkaran sisi yang lain. Langkah terakhir tinggal hubungkan garis-garis tersebut dengan sebuah garis lurus. Dan inilah bentuk segi 12 peraturan yang kita buat. Untuk berikutnya nomor 2 itu membuat segi 5 peraturan. Pertama kita membuat terlebih dahulu untuk lingkarannya. Setelah itu tentukan atau buat titik pusat dari lingkaran tersebut. Di sini kita akan menggunakan busur derajat untuk membuat segi 5 peraturan, dan busur derajat yang kita gunakan yaitu busur derajat 360 derajat. Kalau tadi nomor 1 kita gunakan 180 derajat, sekarang gunakan 360 derajat. Perhatikan pada nomor 2 ini 72 derajat, di mana kelipatan dari 72 derajat yaitu 72 kemudian ditambah 72 144, kemudian ditambah 72 lagi 216, selanjutnya tambah 72 yaitu 288 dan ditambah 72 360. Pada angka-angka tersebut buatlah sebuah titik. Setelah itu dari titik pusat ke titik yang berada di keliling lingkaran tersebut tarik dengan sebuah garis lurus. Setelah itu ujung dari garis tersebut hubungkan dengan sebuah garis lurus, dan sekarang sudah kita buat segi 5 peraturan. Berikutnya nomor 3 yaitu membuat segitiga peraturan atau segitiga sama sisi. Pertama kita membuat terlebih dahulu untuk lingkarannya. Setelah itu tentukan titik pusatnya, dan dari titik pusat tarik sebuah garis lurus ke keliling lingkaran atau ke titik keliling lingkaran. Sekarang kita akan menggunakan busur derajat yaitu 180 derajat. Menggunakan busur derajat kita akan membuat sebuah garis yang membentuk sudut 120 derajat. Dari garis yang baru kita buat dengan menggunakan busur derajat, kita membuat lagi sebuah garis yang membentuk 120 derajat. Setelah itu hubungkan ujung garis tersebut dengan sebuah garis lurus dan terbentuklah sebuah segitiga peraturan atau segitiga sama sisi. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Akan dibuat pagar berbentuk setengah lingkaran dari bambu untuk petak bunga. Keliling dari setengah lingkaran tersebut adalah 1,57 meter dan panjang bagian yang saling bertumpuk adalah 0,2 meter. Untuk membuat 45 meter pagar petak bunga, berapa banyak bambu yang dibutuhkan semuanya? Untuk mengetahui berapa banyak bambu yang dibutuhkan, caranya yaitu panjang pagar seluruhnya dibagi dengan diameter dari bambu yang berbentuk setengah lingkaran. Panjang dari pagar keseluruhan yaitu 45 meter. Tetapi perlu diketahui bahwa di sini ada bagian yang saling bertumpuk yaitu sepanjang 0,2 meter. Dan demikian untuk panjang pagar 45 dikurangi 0,2, di mana 45 kurangi 0,2 yaitu 44,8. Selanjutnya panjang pagar atau 44,8 dibagi dengan diameter dari pagar yang berbentuk setengah lingkaran, di mana panjang setengah lingkaran yaitu 1,57 meter. Berapa panjang diameternya dan bagaimana cara untuk mencari panjang diameter dari keliling setengah lingkaran, di mana panjang keliling setengah lingkaran yaitu 1,57 meter. Untuk mencari diameter caranya yaitu keliling dibagi
3,14. Karena di sini keliling setengah lingkaran, maka untuk mencari diameternya yaitu keliling setengah lingkaran dibagi setengah dari 3,14 atau samanya dengan 3,14 dibagi 2. Di sini keliling setengah lingkarannya yaitu 1,57. Berikutnya dibagi 3,14 bagi 2 yaitu 1,57. 1,57 dibagi 1,57 yaitu 1. Dan demikian diameter dari setengah lingkaran tersebut adalah 1 meter. Panjang diameter 1 meter tersebut adalah ketika pagar bambu berbentuk setengah lingkaran, tidak ada pagar bambu yang lainnya. Ketika ada pagar bambu lainnya dan ada bagian yang saling bertumpuk yaitu sepanjang 0,2 meter, maka diameter 1 meter dikurangi 0,2 meter menjadi 0,8 meter. Sekarang kembali lagi ke penyelesaian soal untuk mencari berapa banyak bambu, yaitu panjang pagar dibagi dengan diameter sama dengan 44,8 dibagi 1 dikurangi 0,2 atau dibagi 0,8. 44,8 dibagi 0,8 yaitu 56. Jadi berapa banyak bambu yang dibutuhkan, yaitu 56 bambu. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4, akan dibuat lintasan lari satu putaran sepanjang 100 meter di tanah sekolah yang bentuknya persegi panjang dan setengah lingkaran seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Berapa meter panjang dari persegi panjang tersebut? Temukan bilangan bulat terdekat dan melakukan pembulatan pada persepuluhan. Di sini keliling seluruhnya yaitu 100 meter. Adapun untuk keliling setengah lingkarannya yaitu 100 dikurangi 40 dibagi 2 sama dengan 60 dibagi 2 yaitu 30. Jadi untuk keliling setengah lingkarannya adalah 30 meter. Berikutnya tinggal kita cari berapa panjang dari persegi panjang tersebut. Untuk panjang dari persegi panjang sama dengan diameter keliling setengah lingkaran sama dengan 30 dibagi 3,14 dibagi 2 sama dengan 30 dibagi 1,57 yaitu 19,1082. Dibulatkan ke persepuluhan menjadi 19,1. Jadi untuk panjang persegi panjangnya adalah 19,1 meter. Cara lain untuk mencari panjang dari persegi panjang atau diameternya yaitu keliling dibagi 3,14. Kelilingnya yaitu 30 tambah 30 menjadi 60 dibagi 3,14 yaitu 19,1082. Dibulatkan menjadi 19,1. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.